Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang tema malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Tidak ada orang sekarang di rumah. Oke, sampai ketemu lagi. Aku bekerja sebagai instruktur pengemudi, dan bisnis kami dipesan selama berbulan-bulan. Begitu banyak jam dalam sehari dengan begitu banyak anak yang perlu belajar mengemudi. Sehingga perusahaan sebagai insentif bagi siswa untuk menepati janji. Mereka akan mengenakan biaya tambahan $25 jika mereka tidak memberikan pemberitahuan sebelumnya selama 48 jam jika mereka tidak bisa menjaga waktu. Mereka tidak mendapatkan sertifikat kelulusan sampai itu dibayar. Ya, aku muncul di rumah siswa ini, dan dia memiliki salah satu bel pintu pintar. Aku membunyikannya, dan dia datang ke pintu. Aku meminta kertas kerja dan izin untuk mengemudi, dan kemudian dia seperti, "Oh, segera kembali." Disinilah menariknya, karena cara kerja sistem adalah satu siswa mengemudikan waktu yang ditentukan, dan kami menjemput siswa yang berikutnya, dan siswa ini mengantar siswa lainnya pulang. Aku meminta siswa ini duduk di kursi belakang menunggunya keluar sehingga kami bisa membawanya pulang. 10 menit telah berlalu, dan izinkan aku memberitahu kalian kalau orang tua bisa sangat marah ketika mereka tidak tahu di mana anak mereka. Aku membunyikan bel pintar ini lagi. Sebuah suara datang di atasnya. "Bolehkah aku membantumu?" Aku, "Ya, aku di sini untuk si A." Masuk ke dalam dan belum kembali. Suara bel pintu, tidak ada orang di rumah. Sekarang aku tahu tidak ada gunanya berdebat dengan bel pintu, dan aku memiliki siswa lain yang perlu pulang. Aku, "Oh, oke, dia harus menjadwal ulang kalau begitu. Silakan hubungi kantor dan atur waktu." Aku meninggalkan kartu kami. Kartu kami dalam huruf besar bold menyatakan, "Maaf, kami merindukanmu. Biaya $25 sekarang berlaku per kontrak sekolah." Tandai di atas kerja sebagai tidak ada kehadiran dan biarkan anak itu melihat melalui jendela. Untungnya ketika aku membawa pulang siswa lain, aku dapat secara pribadi meminta maaf karena anak mereka pulang sangat terlambat. Cerita kedua. Tidak masalah, aku bisa menunggu. Jadi aku bekerja di tempat teknik yang bagus selama beberapa tahun. Aku menjalankan tim kecil yang sering melakukan pekerjaan yang secara langsung untuk insinyur desain. Kami mendapat manajer baru yang ternyata menjadi bencana total dan sangat membenci komunikasi yang dekat dan santai antara tim dan desainku. Merasa hal itu berlebihan. Dia pertama kali menerapkan aturan yang mengharuskan melalui beberapa orang untuk menyampaikan masalah kembali ke desain dan footage serupa. Timku dipotong menjadi hanya aku dan satu orang lain yang cukup baru. Kami tidak terlalu sibuk, sehingga masalah utamanya adalah jika aku pergi berlibur, aku akan kembali dengan banyak pekerjaan ulang. Dia juga melakukan hal-hal cerdas seperti berdiri di luar toilet untuk memastikan tubuh tidak mencuci tangan sebelum istirahat. Beberapa pekerjaan berminyak untuk beberapa orang, sehingga mencuci bisa memakan beberapa menit waktu. Alih-alih, semua orang mencuci 20 menit lebih awal, kemudian tidak melakukan apa-apa sampai istirahat. Jadi, di saat-saat sepi, aku mulai mengambil komputer cadangan dan mengetik instruksi kerja. Tidak mengherankan jika manajer idiot ini tidak dapat menahan diri untuk tidak berkomentar tentang hal ini. Tetapi ketika aku menjelaskan masalah ini, dia mengatakan kalau seharusnya tidak membuat instruksi kerja, kemudian berjanji untuk mengirimkan format instruksi kerja resmi. Dia tidak pernah melakukannya, tetapi aku mengabaikannya dan tidak mengatakan apa-apa. Berbulan-bulan kemudian, dan perusahaan itu dibeli oleh perusahaan internasional dan pemecatan besar yang tidak terhindarkan. Namaku tinggi di daftar sasarannya. Aku punya ide bagus karena sejarah. Meskipun semua orang yakin aku aman dan efektif penting, terutama dengan timku hanya aku saat itu. Pokoknya cukup benar aku dibuat berlebihan, tetapi memiliki wawancara keluar yang fantastis. Salah satu insinyur utama telah menawarkan untuk hadir bersamaku. Manajer idiot dan SDM mencantumkan beberapa alasan menggelikan untuk membuat aku keluar seperti mengatur ulang janji dokterku untuk tetap terlambat, dan aku masuk kerja shift malam pada hari libur. Aku masih tidak tahu bagaimana menurut mereka ini masuk akal. Setelah aku hanya diam-diam mencantumkan berbagai peran yang aku liput untuk mereka, keahlian teknis seperti serat optik dan HV dan lain-lain, tetapi dengan senang hati menerima pembayaran redundansi dan menandatangani IP dan semacamnya. Kemudian manajer idiot tidak merasa sepenuhnya nyaman dengan penampilan insinyur utama kepadanya. Meminta aku untuk instruksi kerja dan aku harus menjawab, "Oh, manajer kan menyuruh aku untuk berhenti menulisnya sampai manajer memberi aku format yang manajer inginkan." Mereka menelpon aku dan menawarkan aku untuk kembali ke dalam perusahaan, tetapi aku menolak dengan sopan. Aku mendengar, kemudian mereka harus mempekerjakan 3 orang untuk menutupi pekerjaanku. Cerita ketiga. Ikuti saja spesifikasinya, jangan sampai kosong. Aku seorang software developer. Aku bekerja dengan seorang analis bisnis.
yang akan mengumulkan apa yang diinginkan pengguna dan menulis dokumen spesifikasi untuk aku kembangkan. Setelah diimplementasikan, dia akan mengujinya untuk memvalidasi apakah itu sesuai dengan spesifikasi sebelum dikirim ke klien. Dia sangat kompeten dan sebagian besar adalah pria yang baik. Tetapi ketika kami menghadapi tenggat waktu yang singkat, dia akan stres dan terkadang kasar. Suatu saat, aku sedang mengembangkan halaman dan memutuskan untuk menambahkan beberapa fitur kualitas hidup yang akhirnya mendorong keterlambatan pengiriman 1 hari lagi. Ketika dia mengetahuinya, dia bergegas ke arahku dengan nada tinggi mengatakan segala macam hal. Di antaranya bahwa aku harus ikuti spesifikasinya di surat itu dan jangan isi yang kosong. Aku mengerti. Maju cepat beberapa sprint. Dia meminta fitur yang memerlukan beberapa pemrosesan latar belakang dan mengirimkan email ke pengguna setelah selesai. Tidak ada detail tentang konten email. Ketika waktu ujiannya tiba, dia tidak senang menerima email kosong dengan tanpa subjek. Analis bisnis? Apa ini? Aku mengikuti spesifikasi ke surat itu dan tidak mengisi bagian yang kosong seperti yang kamu minta. Wajah kekalahannya tidak ternilai harganya. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.